kata-kata upah sekarang berubah dari menerima penghasilan atau dalam bahasa Inggrisnya remunerasi, sehingga semua orang yang kerja freelance atau di rumah, semua yang memiliki penghasilan adalah tidak harus memiliki majikan, karena kerja informal kita tidak ada majikan, tapi ada penghasilan, tapi jadi bekerja. Itu ada pasal 72 ayat 3. Ya, bukan jadi, nah, karena dia tidak. Kami atas nama Forum Rembuk Nasional siap mengawal revisi Undang-Undang 13 2003. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Pertama-tama saya berterima kasih kepada kawan-kawan jurnalis, media, dan seluruh kawan-kawan serikat buruh, serikat pekerja yang sudah hadir dalam ruangan ini dalam agenda sosialisasi pembahasan sekaligus penetapan draft RUU Ketenagakerjaan versi Aliansi Buruh Rembuk Nasional yang terdiri dari kurang lebih 7 konfederasi serikat buruh nasional dan juga kurang lebih 100 federasi yang ada di Indonesia. Dan tadi barusan juga kawan-kawan dari federasi atau serikat-serikat buruh yang lain menginformasikan akan tergabung dalam Aliansi Buruh Rembuk Nasional. Bapak Ibu kawan-kawan yang saya hormati, terkait dengan pembahasan draft RUU Ketenagakerjaan ini adalah bagian dari perjuangan atau usaha ikhtiar dari kawan-kawan serikat buruh, serikat pekerja di Indonesia, di mana khususnya sejak tahun 2020 hingga saat ini terjadi polemik yang luar biasa terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Cipta Kerja yang ditolak oleh mayoritas kaum buruh di Indonesia tetap dipaksakan untuk diberlakukan, sekalipun Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersalah. Tapi sampai dengan saat ini semua tetap diberlakukan. Terakhir, karena ada putusan MK 168, MK menyampaikan bahwa pemerintah dan DPR harus melakukan perbaikan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Posisi ini tentu kami dari serikat buruh, serikat pekerja ingin memberikan secara langsung dalam bentuk tuntutan, aspirasi, dan penyampaian pendapat dalam bentuk draft RUU Ketenagakerjaan. Kawan-kawan, Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa tahun banyak kasus-kasus perburuhan yang terjadi konflik perselisihan dengan industrial yang dalam konteks penyelesaiannya justru tidak bagus. Artinya ada penegakan hukum yang merugikan kaum buruh, bahkan terkesan lambat. Dalam hal ini tentu kita menyoroti dari lemahnya perlindungan hak buruh atau para pekerja, lalu kemudian Undang-Undang Ketenagakerjaan ternyata memang belum berpihak pada kaum buruh, dan ini buat bertentangan dengan apa yang menjadi aspirasi dari kawan-kawan buruh. Dengan harapan adanya draft atau RUU Ketenagakerjaan ini, ada kawan-kawan yang bekerja di sektor manufaktur, ya, terutama padat karya, perkebunan, pertanian, pertambangan, pekerja transportasi, ada driver ojek online, pekerja platform, baik yang angkutan darat, ya, di kereta api, di pelabuhan, di bandara, lalu juga ada pekerja medis, pekerja kesehatan, pekerja pendidikan, lalu ada pekerja rumah tangga,
dan hari ini kita telah melakukan finalisasi. Tapi tentunya kita juga masih memerlukan pendapat atau masukan dari kawan-kawan serikat buruh, serikat pekerja, akademisi, dan juga para pakar hukum tenaga kerja. Itu akan memperkuat perjuangan kami, dan tentu yang perjuangan yang lebih besar adalah pada saat draft RUU Ketenagakerjaan ini bisa dibahas di DPR yang melibatkan unsur-unsur dari serikat pekerja atau perwakilan dari kawan-kawan buruh. Sehingga apa? Perlindungan terhadap kaum buruh atau kaum pekerja itu dapat diberlakukan terutama oleh negara kita yang hadir secara langsung. Dan di sini akan ada tambahan dari kawan-kawan baik dari pimpinan serikat dan juga kawan-kawan perumahan. Kami persilakan. Baik, terima kasih kawan-kawan media yang sudah hadir. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan perumus yang sudah bekerja keras sehingga hari ini RUU Undang-Undang Kerja yang kita akan usulkan kepada pemerintah bahwa hari ini terpengaruh soal ketentuan undang-undang yang ada hari ini. Pemerintah bolak-balik merubah undang-undang, tapi undang-undang yang dirubah ditolak oleh pekerja, ditolak oleh pengusaha. Artinya ada persoalan di undang-undang tenaga hari ini. Bahwa kami hadir di sini mewakili buruh yang seharusnya ada di dalam tugas negara. Kami hadir, kami mengusulkan undang-undang yang tentunya mewujudkan kepastian hukum, ada keadilan, ada manfaatnya buat pekerja buruh. Jadi kalau undang-undang dibuat walaupun itu mekanisme hukum, kalau dibuat terus oleh buruh itu tandanya bahwa ada kegagalan orang-orang yang membuat undang-undang. Oleh karena itu kami ingin penguasa, kami ingin kawan-kawan parlemen bahwa kami buruh hari ini hadir membuat tim perumus bahwa kami melakukannya adalah untuk tugas negara, untuk bangsa dan negara, untuk kaum buruh Indonesia. Sekali lagi terima kasih, itu tambahan dari saya. Demikian. Terima kasih. Saya di Abdul Rahman, Ketua Umum Gabungan Serikat Buruh Indonesia. Jadi yang pertama, penambahan yang disampaikan benar. Jadi hari ini kami bergabung di dalam produk pekerja serikat buruh yang tadi terdiri dari 105 federasi nasional dan 7 federasi yang tadi juga disampaikan masih akan bergabung beberapa federasi dan federasi. Dan kami juga sangat terbuka bagi serikat buruh yang bergabung untuk berjuang bersama. Hari ini kami mengatakan tentang satu draft rancangan undang-undang ketenagakerjaan baru. Jadi adalah yang kita lakukan adalah revisi total terhadap sistem undang-undang ketenagakerjaan yang dibawa oleh kita adalah pertama menghadirkan negara untuk memberikan kepastian kerja, kepastian pendapatan, kepastian jaminan sosial. Artinya menghadirkan negara untuk hubungan kerja yang bermartabat. Undang-undang yang kita bawa, yang kita usung adalah satu konsep undang-undang yang akan membawa pada kemajuan tata kelola industri, pada kemajuan kesejahteraan buruh, dan juga pada kemajuan bangsa serta negara rakyat Indonesia. Jadi bukan hanya undang-undang yang memikirkan tentang keberpihakan kita kepada kaum buruh. Itu yang paling penting perlu dicatat oleh kita bahwa undang-undang yang selama ini ada adalah undang-undang yang dipaksakan oleh negara, terutama adalah oleh rezim Joko Widodo pada saat itu melalui undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law. Nah, itu telah memberikan dampak mendegradasi tentang kesejahteraan buruh, jaminan sosial dan segala macam hak buruh. Bahkan yang sudah eksistensi itu adalah dihilangkan, dikurangi. Nah, maka oleh undang-undang yang baru yang diusung kami oleh forum berikutnya adalah mengembalikan harkat martabat kaum buruh Indonesia yang selama ini sudah dihancurkan oleh rezim Jokowi. Jadi yang akan kita perjuangkan. Nah, melalui kesempatan ini, saya kira kita juga menyambut baik rencana pemerintah yang mengatakan siap menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi 168 dengan akan melakukan revisi terhadap undang-undang ketenagakerjaan Indonesia. Namun perlu diketahui bahwa sekarang
pembahasan ini ada di DPR. Untuk itu kawan-kawan di sini, para pimpinan tim Prumus sudah bersepakat bahwa kita juga akan menyampaikan untuk meminta RDPU dengan pihak DPR RI, baik Komisi 9 ataupun juga para pimpinan DPR RI, untuk sekaligus menyampaikan gagasan kita dan menyerahkan draft yang setelah disusun yang telah ditetapkan oleh Forum Penuntut Nasional. Saya kira itu yang saya sampaikan. Sekali lagi, kami dari Forum Penuntut meminta dukungan kepada seluruh kaum buruh Indonesia untuk berjuang bersama memastikan bahwa draft undang-undang ini betul-betul bisa kita kawal dan bisa kita menangkan di dalam perjuangan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Muhammad Kusi, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia yang tergabung dalam aliansi Forum Serikat Pekerja dan Buruh. Ya, semangat dari undang-undang ini adalah revisi total. Yang kedua adalah semangatnya undang-undang ini harus menjawab seluruh masalah buruh di Indonesia, dari mulai ketidakpastian kerja, ketidakpastian pendapatan, dan ketidakpastian jaminan sosial bagi seluruh buruh, pekerja, karyawan, termasuk juga bagi ojol. Nah, khusus bagi ojol, trade online hari ini berkembang yang istilahnya namanya teknofeudalisme. Ya, tantangan terbesar 421 ini adalah apa yang disebut dengan teknofeudalisme, yaitu sebuah feudalisme yang berbasis teknologi. Ketika hari ini pemilik lahan itu bukanlah pemilik lahan itu. Pemilik lahan itu adalah yang hari ini mempunyai pemilik platform digital yang disebut dengan Amazon, Google, YouTube, Facebook, segala macam. Di mana sistem kerja di sektor platform digital ini dikendalikan oleh yang namanya algoritma, sistem kerja, jam kerja, segala macam. Ya, ini yang akan pengawas lagi, yang akan namanya algoritma. Dan yang lebih parah adalah para pekerja di platform digital ini, baik itu online, ojol, termasuk juga adalah pekerja di sektor yang berkaitan dengan platform digital atau keuangan, logistik dan seterusnya. Ini mereka nggak punya kuasa, mereka dipaksa untuk bekerja, bahkan bisa jadi harus terus. Dan problemnya adalah mereka bukan dianggap sebagai pekerja. Hari ini mereka dianggap sebagai mitra. Padahal mitra palsu. Kalau mitra ada sejajar, ini nggak sejajar. Nah, problem juga adalah 10 tahun sejak pelaksananya ini tidak tidak negara kehadiran. Nah, kita pengen sepakat yang ketiga adalah negara hadir. Negara hadir yang untuk memastikan setiap pekerja ini mendapatkan kepastian pekerjaan, pendapatan dan jaminan sosial. Hidup bro. Baik, saya singkat saja. Teman-teman media, kawan-kawan, saya mengatakan ada 5 yang paling besar yang akan dilakukan DPR. Pertama, undang-undang kita yang ada sekarang ini terlalu fokus pada melindungi pekerja formal. Sementara pekerja Indonesia sebenarnya pekerja mayoritasnya informal. Kemudian ada jenis pekerja baru yang muncul dari pekerja formal itu tidak termaktub dalam undang-undang yang ada sekarang. Jadi pekerja yang muncul sekarang ini tidak terlindungi dalam undang-undang sekarang. Jadi fenomena ini harus diakomodasi dalam undang-undang yang baru. Ketiga, ada juga masalah terhadap lemahnya pengawasan yang membuat banyaknya penyimpangan hukum di seluruh Indonesia. Keempat, yaitu menakut kepada adanya perlakuan outsourcing alih daya serta kontrak yang simpang-siur. Satu undang-undang mengatakan dibatasi hanya 5, tapi peraturan yang lain membolehkan usuk sebagai pekerja. Ini semua berbeda. Dan yang terakhir adalah kita mau memastikan pekerja Indonesia ini
sesuai dengan amanat konstitusi kita dari akhir-akhir ini kebanyakan dari kelas ini membuat kerja Indonesia menjadi defisit. Jadi hari ini kami ingin berbantuan dan saya kira kita kondisi pertama masyarakat buruh yang besar yang sudah memiliki santingan atau yang layak untuk diperjuangkan di DPR maupun nanti di forum-forum yang lain. Kami siap bernegosiasi berhubungan dengan semua pihak yang ada di DPR dan masyarakat kita. Terima kasih. Ini kan berkenaan silakan kalau mengambil gambar. Dari saya satu aja, kaum buruh Indonesia dalam forum ini siap berdialog dengan semua pemangku kepentingan, baik dengan pemerintah, dengan DPR, dengan pengusaha, dan kita terbuka saling membangun. Terima kasih.